Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man tier list. Bannernya Metal Knight. Langsung saja unit tier dulu. Si Metal Bat sempat kepikiran viable kembali karena spesial korot ke tackle ya, ke imun lebih tepatnya. Tapi sebelum Metal Knight-nya ungu 5, Metal Bat-nya masih ada kesempatan kena percikan lompatan spesial korotnya si Gloribus. Kena sekali aja kesenggol. Sticky efek debuff-nya itu 2 round, makanya sulit. Plus special injury juga bisa menghentikan Metal Bat. Oh ya, si PM naik ya dari SSS minus ke SSS. Kenapa? Ya tadi karena spesial korot sepak terjangnya menurun, naik lagi dia. Kenapa? Soalnya si PM ini dia revival unitnya itu datang sebelum ledakan detonator, dot detonator yang extra damage itu loh. Alhasil naik dia value-nya. Pigat versi normal dan versi SSR Plus-nya naik. Kenapa? Karena ini hero ya. Karena ini hero dan sekarang lagi metanya pakai cruel di hero. Dengan memasukkan salah satu pigat berarti kalian gratis nelen satu unit musuh, betul sekali ya. Memang ngeri-ngeri sedap ini si pigat ini. Entah kapan akan keluar. Si Theo betul, fire atau special burn-nya tidak diimunkan, cuman di sisi lain PPP diskon hari rayanya, diskon besar-besarnya tetap ngaruh ya, karena diskonnya PPP itu DOT damage, bukan special korot. Plus non crit damage free yang area itu kalau awaken 2. Ditambah kalau Citeo sendiri berarti tetap kurang dong, kan nggak ada dot detonator. Kalau kalian mau masukin si Gloribus ataupun Fasinman Plus 1 bisa sih, cuman setidaknya kalian berarti harus pakai 2 slot. Makanya tetap di sini, tidak naik tidak turun. Ini keluar dari zona hijau ya. Keluar dari zona hijau, tapi gue nganggapnya tetap tinggi tiernya, tetap di SSS, cuman tidak lagi zona hijau kasarnya. Karena benar-benar nggak bisa lagi combo di PVP. Terus PVP sekarang nggak kaleng-kaleng, ada dojo, ada yang arena baru itu, wah gue lupa namanya di siapa ya. Yang mirip-mirip dojo juga, itu juga rewardnya bukan kaleng-kaleng. TTM stabil dia. Ini kesini si Watchdogman akhirnya nanjak kembali ke sini. Sempat diusir keluar si Guguk, akhirnya balik lagi ke sini ya. Gloribus juga ke kanan. Zombieman speedster tertinggi saat ini. Dia tidak ke hijau, padahal ada arah-arahnya mau ke hijau. Tapi ternyata si Metal Knight tidak butuh-butuh amat speed. PPP yang butuh speed. Jadi karena hanya salah satu, makanya si Zombieman tetap di kuning. Tapi tiernya tinggi, SSS Plus. PPP tetap di sini, SSS Plus. Walaupun bagus, tetap saja dia di kuning. Kenapa? Karena dia priority urutan kesekian, minimal ketiga lah ya, minimal ketiga. Core, carry, terus bisa Zombieman, bisa Flashy Flash, bisa juga si Metal Knight, baru si puri-purinya, betul sekali. Langsung ketiga juga bisa, cuman tidak rekomen. Langsung ketiga gimana bang? Core, terus DPS, terus puri-puri. Nah itu langsung ketiga, itu agak berat ya, soalnya puri-puri butuh speed. Kalau emang mau, bisa di Core, Metal Knight, terus puri-puri. Nah itu bisa, soalnya si Metal Knight dan puri-puri sama-sama hero, dan dipakein cruel bisa. Plus mereka berdua kan damage-nya medium. Karena ada 2 unit damage-nya medium,
agak berat di SCAC-nya, nge-full build 2 unit. Cuman setidaknya masih bisa lah ngegendong damage. Tapi kalau puri-puri langsung sendirian, wah nggak bisa. Ini pun maksa jatuhnya kalau langsung ke 3. Itulah alasan kenapa puri-puri di kuning, walaupun tiernya tinggi. Yang tertinggi saat ini mereka bertiga nih. Ini si Metal Knight ini, kalau full build, ini bahkan bisa dipartnerkan dengan yang manapun di sini. Dengan PM bisa, dengan TTM bisa, dengan Melza, dengan Watchdogman, bahkan dengan puri-puri sendiri. Memang mantap ini sih Metal Knight. Keepsake tier list. Oke. Pigat yang SSR plusnya dan SSR-nya naik sedikit lah ya. Sebenarnya nggak terlalu signifikan banget keepsake-nya, cuma setidaknya nambahin statusnya si Pigat itu sendiri. Plus tidak pakai BS. Dia kalau nggak salah event apa. Intinya nggak pakai Black Shuriken. Makanya ya karena value unitnya naik, setidaknya naik 1 step lah keepsake-nya. Ini juga karena unitnya juga ya lebih viable lah ketimbang si Gloribus di era sekarang. Cuman tetap aja butuh dot detonator untuk lebih wow lagi kasarnya. Masih ada PR, tapi setidaknya naik lah ya. Deep Seeking sangat disayangkan turunnya. Tidak merosot ke SS Plus atau bahkan SS. Soalnya tetap di PVB, PVE atau bahkan PVP yang turni monster masih merajai lah kasarnya. Dia naik ke sini. Kenapa? Karena special damage DOT tertinggi saat ini di tackle, yaitu special korot. Alhasil normal damage jadi mulai dipertimbangkan yang bisa ngeredusnya. Ya keepsake-nya sih Dreadnought ini mengurangi damage rate 50%. Mantap ya. Plus bisa nebeng cruel kan. Jadi awal round sudah bisa aktif tuh. Watchdogman ke sini, tetap aja Watchdogman agak kurang, mau lagi naik pamor sekalipun keepsake-nya menurut gua. Si Gloribus dia umurnya masih normal menurut gua, 3 bulan. Dan Gloribus ke Metal Knight itu 3 bulan itu masih wajar. Terus kalau kalian keepsake kan, kalian masih punya 4 bulan lagi, 4 bulan setengah malah lebih tepatnya. Tambah 1,5 bulan lagi, total 4 bulan setengah. Kenapa? Karena orang-orang yang ngambil MK harus setidaknya 1 bulan lah atau 1,5 bulan untuk ke ungu 5. Sebelum ke ungu 5 masih ada beberapa unit yang bisa di inflict special korot atau setidaknya nge-trigger ledakan dot detonatornya. Nah, ini khusus untuk puri-puri ya, khusus untuk puri-puri. Kalau puri-puri ini katakanlah kesampingkan timnya udah sesuai lah ya. Puri-purinya udah di priority keempat misalnya berarti itu. Kalau di tim tersebut hanya puri-puri, tidak ada Metal Knight, keepsake-nya bagus banget untuk diambil. Tapi kalau di tim itu ada puri-puri dan Metal Knight, disarankan puri-purinya tidak berkeepsake, Metal Knight-nya saja yang berkeepsake. Kenapa? Karena ada limitasi stun di pasifnya, di ultinya si Metal Knight, yaitu hanya 4 orang yang bisa stun. Ini termasuk normal stun loh. Jadi kalau misalnya si puri-purinya stun 2 orang, terus yang satu kena pelet pergi dari arena, itu tetap dianggap 2 loh. Alhasil si Metal Knight hanya bisa stun 2 lagi. Seperti itu. Daripada sayang ya, enakan si Metal Knight saja. Lumayan lah buat nge-save BS. Bagi yang memasukkan puri-puri dan Metal Knight di satu tim. Kalau hanya puri-puri sendiri, keepsake kan bagus. Ditambah keepsake-nya puri-puri ini lagi di nerf ya, 50% chance untuk stunnya, tidak lagi langsung 100%. Ini Awaken 2 tier. Iya, mengsedih.
Oke, untuk saat ini Metal Knight sih yang bagus banget. Udah hampir kayak core sih menurut gua. Awaken 2-nya sih Metal Knight ini. Amazing lah. Ini recommended line up-nya. Recommended line up-nya kira-kira seperti ini. Tentunya salah satu dari itu baiknya DPS. Yang Esper itu atau yang di slot bebasnya. Terus ini yang gue bilang kalau tanpa Spitzer bisa asal ada Metal Knight-nya. Kalau nggak ada Metal Knight-nya nggak bisa ya. Itulah kenapa Puri-Puri nggak masuk ke zona hijau. Karena Puri-Puri masih tergantung antara harus ada Zombie Man atau Flashy Flash bisa ataupun MK seperti itu. Sedangkan MK-nya sendirian pun bisa kasarnya. Itu sih yang bagus. Ini MK nih kayaknya turning point lagi nih. Padahal dikit lagi UR. Ya, kita lihat saja ya unit berikutnya gimana. Terus untuk DPS sendiri bagusnya siapa? Tentunya sih Watchdogman sayangnya. Tapi tenang, Watchdogman ini polos pun bisa. Nggak perlu Keepsake, nggak perlu Awaken 2. Kalau memang mau ikutin metanya di eranya Metal Knight ini, hitter terbaik saat ini ya Watchdogman. Nggak perlu Keepsake juga bisa kok, nggak perlu Keepsake bisa. Cuman kalau di Keepsake kan lebih baik lagi. Kasarnya nggak perlu berkeepsake pun bisa. Awaken 2 apalagi jangan ya, hindari. Jangan tuh kayak terlalu kejam. Banyak player banyak ide, silakan kalau mau berkeepsake. Kalau mau Awaken 2, tapi tidak rekomen menurut gua. Keepsake-nya saja kalau memang mau dispendingkan. Kedua bapak ini ya, bapak ini. Karena si Groriba sudah berkurang value-nya yang anti refleks bapak ini. Bapak ini alhasil ini kembali. Cuman setidaknya si Watchdogman, Metal Knight, dan Drive Knight-nya ada evasion. Itulah kenapa tinggian Watchdogman daripada TTM sekarang. Awal-awal atau dulu kan tinggian TTM ya. Sekarang malah tinggian Watchdogman. Ya namanya keadaan meta kan. Watchdogman yang bagi yang belum tahu ultinya nggak bisa dihindari. Tentunya sih ini juga bisa ngisi slot duelist. Damage-nya ini nggak kaleng-kaleng ini, masih bisa bersaing sama Gloribas. Terus si Melza juga bisa. Melza terlihat seperti tidak ada damage karena di era-era sebelumnya itu perbandingannya dengan Gloribas. Gloribas itu emang terlalu ketinggian sih damage outputnya. Alhasil damage yang lain terlihat culun ya, terlihat culun. Cuman kalau Gloribasnya sudah tidak mumpuni atau ketekel udah nggak bisa lagi, terdiam lebih tepatnya, Melza ini bisa banget menggantikan damage output tim kalian. Berikutnya ini juga bisa ya, ngisi setidaknya di Esper. Ini bukan DPS, tapi unit yang bagus juga untuk memenuhi line up kalian. Sangat disayangkan ya, padahal kita sudah, bukan kita, kalian DC sudah rata-rata mau nge-skip. Cuman ini gue jujur-jujuran aja sih, Pickguard ini viable di line up-nya MK. Soalnya ngetelen secara gratis nebeng Krul di hero side ya. Cuman bebas, bisa banget untuk di skip karena udah mumpuni juga. Tapi tidak menepis kalau kalian masukin Pickguard di slot Esper. Itu bagus banget di eranya Metal Knight. Terakhir kalau memang nggak mau Pickguard bisa juga dia. Bisa juga sih Gyaru Gensub, apalagi kalau udah berkeepsake. Apalagi kalau si Metal Knight-nya itu Awaken 2, bahkan si bapak ini pun bisa di remove. Kalian pakai core Gyaru Gensub saja. Mengingat Special Guard itu ada limitasi tiap unit 15 bintang kan. Kalau Awaken 2 si Metal Knight bisa pakai guard mode-nya si Gyaru Gensub, plus bisa refill juga satu tim tiap turn sebanyak 400% attack-nya si Metal Knight tiap turn ya. Ini tiap turn. Awal mulai di battle pertama berarti ada 12 turn karena 6 unit di masing-masing tim. 12 kali 400, 4800% attack-nya si Metal Knight. Gue udah kayak sales Metal Knight ya. Tapi nggak 4800 juga, mungkin 3000-an karena kan waktu jalan stun-nya hilang seperti itu. Ya intinya 2000 ke atas dari attack-nya si Metal Knight lah di tiap round jatuhnya.
Luar biasa lah. Ini kita bicara core-nya Gyoru Gensuk. Bayangin core-nya Gyoru Gensuk dapat special protect yang hampir ke 10 atau bahkan bisa ngisi ke 15 tergantung berapa tinggi attack Metal Knight yang kalian build. Kira-kira seperti itu ya. Itu dia video kali ini mengenai tier di bannernya Metal Knight. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas gitu. Adios. Dan tidak lupa juga selamat mencari takjil-takjil untuk berbuka puasa nantinya bagi yang menjalankan. Dikit lagi.